Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan iman lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul tentang ibu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malin Kundang. Dalam kisah tersebut menceritakan seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang ini tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini yang seringkali kita jumpai yaitu seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat kita masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga kita dewasa pun kasihnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Teman-temanku yang dirahmati Allah, sekarang ini kondisi masyarakat semakin mengkhawatirkan, baik dari segi individunya maupun keadaan sosialnya. Seringkali kita mendengarkan berita seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, serta seorang murid yang durhaka pada gurunya. Mereka harus mendapatkan penanganan khusus supaya penyakit ini tidak menyebar. Nah, oleh sebab itu, saya akan membahas mengenai tentang orang tua, terutama ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam surah Luqman ayat 14, sudah jelaskan mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ya, sebab mereka yang sudah susah payah mengurus kita semenjak dari dalam kandungan hingga saat ini. Nah, teman-teman sekalian, pasti ada yang bingung dan juga bertanya-tanya, bagaimana sih dalam memposisikan ayah dan ibu? Sebenarnya kita harus bagaimana? Apakah cukup berbakti kepada salah satunya? Atau apakah ada yang lebih diutamakan di antara ayah dan ibu kita yang sangat luar biasa? Kemudian Rasulullah memberikan petunjuk bagi kita untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka, hadis tersebut memiliki arti yang berbunyi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?"
Beliau pun menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa antara mana yang lebih berhak atas kasih sayang dan pengabdian kita selaku anak dapat diketahui bahwa dalam hadis tersebut yang paling berhak kita hormati adalah ibu kita. Selain itu, saya juga akan menyampaikan kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Yang pertama, taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, kita tetap menjaga tata krama dan juga kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Ya, itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu yang bawel, ibu yang cerewet bukan karena jahat, akan tetapi beliau sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Baik, itulah tadi kultum singkat tentang ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.